Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini masalah gelar akademis kembali mendapat sorotan publik karena banyak para pejabat yang tiba-tiba ingin mencantumkan gelar doktor di namanya, padahal sebenarnya dia tidak doktor gitu. Ada disorot orang yang baru saja diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai pembantu khusus. Dia bergelar doktor, tapi begitu ditelusuri kampus itu nggak ada gitu. Kampusnya hanya sebuah ruko. Jangan-jangan ruko itu tempat apa gitu, kita tidak tahu. Maka gelar doktornya dipertanyakan gitu. Lalu ada juga ketua partai, menteri, nampaknya belum memperoleh kepercayaan diri yang sungguh-sungguh sebelum dia juga mendapat gelar doktor. Doktornya dari Universitas Indonesia. Oleh guru besarnya itu ditangguhkan. Ini sebenarnya masalah gelar akademis itu kan bisa kita lihat juga menentukan kredibilitas seorang tokoh, atau seorang tokoh yang ingin tampak kredibilitas, dia menampilkan gelar doktor di hadapan namanya atau di depan namanya. Misalnya selain dua tokoh tadi itu ada sebenarnya yang juga bergelar doktor, tapi dia takut kalau gelar doktornya itu dibahas lebih dalam. Misalnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur katanya kan juga mendapat gelar doktor. Tapi dia ketakutan kalau gelar doktornya itu, katakanlah disertasi doktornya itu dibahas apa gitu. Malah bisa-bisa dia akan berurusan dengan persoalan hukum. Misalnya Yusuf Mansur. Dia katanya kan bergelar doktor. 2 hari yang lalu itu ada guru besar di UIN, dia mendapat gelar doktor, itu sengaja mengundang Yusuf Mansur. Kita nggak tahu atas dasar apa dia mengundang. Apakah karena ingin memperlihatkan, saya juga doktor gitu. Tapi cerita Yusuf Mansur ini, kononnya dia tuh kan membuat disertasi doktor, bagaimana membangun pusat pendidikan dari modal nol. Tampaknya ini kan sesuatu yang wah, dari modal nol. Kita nggak tahu sejauh mana penelitian atau penelusuran dari tim penguji terhadap disertasi yang dia tulis. Karena membuat sekolah dari nol, seperti yang dipraktekkan Sumansur itu, kalau itu diceritakan kepada publik, bisa-bisa itu berkonotasi atau bermasalah secara hukum. Kenapa? Karena dia tuh bermasalah bagaimana mengumpulkan uang dari masyarakat dengan modal nol. Pasti tujuannya itu misalnya ya membangun rumah tahfiz, membangun bisnis, itu kan ujung-ujungnya berkonotasi dengan kasus penipuan. Dia misalnya nih membangun rumah tahfiz, itu kan ada 55 miliar yang sudah terungkap yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Coba gelar doktor itu, di doktor melahirkan penderitaan banyak orang. Gitu. Dokter apa kalau gitu kan? Terus bisa dipraktekkan nggak oleh orang lain? Terulang nggak kejadian yang kedua? Kan kalau disertasi itu kan bisa berguna buat orang lain. Misalnya ya orang meneliti tentang Orde Baru gitu. Maka penelitian tentang Orde Baru itu haruslah menyimpulkan bagaimana sebuah sistem yang dibangun supaya pembangunan itu bisa berkesinambungan, maka harus ada yang namanya stabilitas. Stabilitas, kemudian ada pertumbuhan, lalu dari situ ada kemakmuran. Jadi orang menelusuri kenapa Orde Baru perlu menurunkan apa yang disebut peran militer itu sebagai stabilisator dan dinamisator gitu. Itu untuk stabilitas.
Kenapa Orde Baru harus mengeluarkan peraturan untuk penerbitan pers? Artinya pers itu bisa dibredel. Itu demi stabilitas. Itu yang disebut dengan bagaimana meneliti persoalan Orde Baru, dan di mana-mana kalau itu diulang maka hasilnya pasti seperti yang diharapkan oleh Orde Baru. Ternyata di ujung pemerintahan Presiden Soeharto dia tidak bisa menjanjikan kemakmuran. Kenapa? Karena stabilitas dibangun dengan kaku. Jadi pertumbuhan itu sangat sedikit bahkan lambat. Nah, Yusuf Mansur berani enggak? Misalnya dia mengukakan membangun pondok pesantren dengan modal nor, lalu meminta uang sedekah. Itu kan konotasinya di mana-mana disebut orang itu nipu gitu. Berani enggak? Jadi itu fenomena gelar doktor gitu, yang diangkat di tengah masyarakat yang juga masih hangat sekarang ini. Jadi tidak selamanya gelar doktor itu ya berkonotasi baik. Yusuf Mansur begitu mendapat gelar doktor dia nggak berani tuh cantum-cantumin gelar doktornya. Coba aja dia berani dicek, dikaji orang tuh disertasinya. Karena disertasinya itu nanti membawa kepada konsekuensi kriminal. Ya kan? Samalah cerita salawat yang diajar-ajarkan itu. Tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Datang ke mall, tunjuk, lihat handphone, tunjuk, ambil, bawa. Oh, ditangkap. Maling itu. Nah, disertasi juga begitu. Ngajarin orang misalnya membangun pondok pesantren dengan modal nol. Pasti kasusnya itu nanti berkelindan dengan cerita-cerita yang berkonotasi bisa membawa konsekuensi hukum. Seperti yang sekarang kasusnya banyak diributkan karena dia dituduh telah menipu jemaah masjid kota wisata yang jumlahnya sangat fantastis. Ya kan? Belum lagi nanti kasusnya itu di Paytrend gitu. Oh, itu hebat lagi. Jadi itu mungkin deh Yusuf Mansur itu tidak berani dia tuh bercerita bahwa dia sebagai seorang doktor atau akademisi gitu. Karena secara persoalan moral dia bermasalah. Dan lebih ngeri lagi, kok senat guru besarnya atau pembimbingnya dan tim penguji nggak sampai dia kejar ke hal-hal seperti itu gitu. Kalau saya penguji itu saya kejar itu, ini disertasi Anda mengajarkan orang menjadi pencuri. Gitu. Bisa nggak dipraktekkan gitu kan? Maka pasti dia akan gelagapan. Pasti dia akan gelagapan. Jadi cerita-cerita doktor itu orang sekarang ini hanya untuk apa ya? Untuk bersikap wah gitu. Nah, Bahlil sekarang ini dia menulis disertasi doktor katanya itu kredibilitas Universitas Indonesia jadi taruhan. Kalau guru besarnya nanti bertindak sembrono, meloloskan seseorang yang sebetulnya tidak layak menjadi doktor atau belum layak menjadi doktor, dia menjadi doktor gitu. Nanti kredibilitas universitasnya itu nanti akan tercoreng. Ya, kecuali misalnya dikasih gelar doktor honoris causa, itu lain lagi ya. Tapi ini dikasih dengan gelar akademis ini. Wah, itu nanti akan menjadi taruhan besar. Nah, Yusuf Mansur mendapat gelar doktor juga gitu. Dia apa nih? Kan dia umumkan itu bahwa dia telah mendapat gelar doktor. Tapi nggak berani dia itu mempublikasikan, dia menulis disertasi tentang apa gitu. Ternyata doktor itu mungkin ya dokter abal-abal. Dulu katanya dia mendapat gelar doktor dari UIN Alauddin di Makassar. Itu lagi cerita-cerita orang menilai ini ngeri, ini orang sinting ini. Kenapa? Dia mendapat gelar S2 lebih duluan daripada S1 gitu. Dia S1 belum tamat, dia telah mendapat gelar doktor gitu. Kan ngeri kalau begitu tuh. Tapi itu umumnya nggak bisa dia pertanggungjawabkan gelar kedokterannya. Oh, misalnya tentang sedekah. Sedekah seperti apa? Coba, sedekah seperti apa? Oh, teori sedekah bisa dipraktekkan nggak? Gitu.
orang mengikuti dia bisa tercapai enggak gitu. Kalau sebuah teori dia harus bisa dipelajari dan dikaji oleh orang lain. Tapi ini kan nggak pernah ada gitu. Karena itu banyak sekali orang-orang sekarang ini berbohong supaya dia nampak keren, mengatakan dia bergelar doktor. Nah, tokoh-tokoh agama tentunya harus hati-hati, tidak usahlah melabeli diri dengan gelar-gelar akademis, padahal dia tidak berhak untuk itu. Nah, Yusuf Mansur dan beberapa yang lain sekarang ini sedang diuji nyalinya, benar nggak dia sebagai seorang doktor. Dan bisa nggak dikaji hasil disertasi yang dia pertanggungjawabkan di hadapan guru besar yang mensahkan bahwa dia juga sebagai seorang doktor. Jadi jangan-jangan hanya nanti gelar doktor itu untuk mendapatkan duit dari masyarakat, lalu ya ujung-ujungnya nggak jauh beda untuk membangun warung steak and shake dan cerita-cerita bisnis yang nampak wah gitu. Begitu kita lihat, maka semua harus introspeksi diri dan mari kita awasi terus, benar nggak nih Yusuf Mansur akan berkiprah dengan gelar doktor yang telah dia miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.